pemirsa, bukan empat mata yang berbahagia. Alangkah indahnya malam hari ini. Udara mungkin dingin menusuk, tetapi di dalam hati kita rasanya nyaman dan hangat. Ya Mas ya. Karena surga itu pintunya di hati. Kalau hati nyaman, hati merdeka, subhanallah. Itu komandannya hati. Pikiran kadang-kadang nggak bisa menguasai hati, tapi hati bisa menguasai. Begitu banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari setiap harinya dari rekan saya. Contoh, hari ini kan temanya itu bahtera rumah tangga. Marry a good life. Marriage life. Istilahnya kalau diibaratkan pernikahannya Mas Renaldi itu, kita ibaratkannya dengan makanan deh yang gampang diingat. Kalau kita terpikir pernikahannya Mas Renaldi dengan SSWW atau Susi si milik ini, itu seperti rujak bebek. Tahu rujak bebek ya? Ini kan ada contoh yang lain nggak? Bukan, maksudnya gini ya, rujak tapi bebek ini. Rujak bebek, karena gini Mas, rujak yang lebih bonafit. Tapi kan kalau rujak itu semua bahan, buah-buahan tuh dijadikan satu, diulek-ulek. Itu seperti Mbak Susi dan Mas Renaldi yang bersatu padu, segala kasih, keegoisan apa semua dilebur menjadi satu, jadi mekar, jadi bunga gitu kan. Wow, ya kan? Siapa yang gak suka rujak bebek? Gak ada. Kenapa Mas? Bebeknya itu. Itu misalnya, oke. Selain rujak bebek, ya, tapi kan enak. So everybody likes rujak. Yes. Terus kalau saya boleh ibaratkan lagi, ini untuk adik-adik kita ya, pernikahan Mas Renaldi dan Mbak Susi itu seperti ya gorong-gorong, tahu ya. Kate Middleton dan Pangeran itu tadi. Iya, maksudnya kalau bara. Kan di dalam gorong-gorong itu kan lorong gelap, dingin dan bau ya. Tapi ternyata di dalam tempat itu ditemukan kehidupan. It's the same like your marriage. Gorong-gorong normal. Kamu tega banget sama temennya ini maksudnya ternyata di dalam tempat yang kayak contoh itu paling kan di pantai, di Canberra atau di Hawaii. Tapi kan ternyata di situ ada makhluk hidup kayak tikus, bos dan lain-lain. Ntar dulu, ini sama seperti Mbak Susi. Mbak Susi itu mungkin orang kalau ngelihatnya orangnya dingin, kaku gitu ya, dan menakutkan. Tapi ternyata tidak menakutkan. Saya nggak pernah menakutkan. Iya. Sangat luar biasa bagi saya, ini bidadari yang turun dari tergandang loh kan. Artinya itu maksudnya, tapi ternyata dia adalah pribadi yang hangat, bahkan dia menerima rekan saya tuh dengan apa adanya. Dan sudah melahirkan anak yang sangat lucu. Istri cantik, jangan sampai kebalik ya. Anak cantik, istri lucu. Luar biasa, tepuk tangan buat pernikahannya Mas Renaldi ya. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang menjadi contoh bagi semua umat manusia di seluruh bumi ya. Dia begitu mencintai istrinya, menikmati setiap masakan yang dibuat olehnya. Mari kita sambut rekan setia saya. Siapa lagi kalau bukan Jadi anyway, tonight, yes. So ada yang namanya pengobatan alternatif itu kan macam-macam Mas. Pas pernah dengar yang namanya terapi bunga belum? Terapi bunga, saya baru dengar ini. Baru tahu bunga kan? bangkai apa bunga? Bukan. Jadi itu akan diambil energinya dari bunga, lalu bisa menyembuhkan katanya. Saya sangat bisa dipercaya karena secara psikologis keharuman wangian itu bisa membangkitkan adrenalin kita yang selalu yang negatif jadi positif. Tapi aroma yang menyengat ya. Seperti teman-teman saya ini bisa membangkitkan yang tadinya positif jadi negatif. Saya sangat setuju. Setuju ya Mas ya? Setuju. Kebetulan ini salah satu alternatif favoritnya Sila Kreatif Mas dia di situ ya. Kita mau lihat namanya Cucu ya. Halo.
pemirsa Bukan Empat Mata, bertemu lagi dengan saya Marcella Lumawa. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda menelusuri seluk-beluk kehidupan daripada orang-orang Jakarta. Nah, saya mendengar dari burung-burung di udara, dari rumputan liar yang bergoyang, bahwa sekarang ini ada metode pengobatan yang menggunakan bunga. Ikuti saya karena saya akan bertanya kepada dokter yang tahu tentang terapi bunga ini, ya. Mari. Pemirsa, sudah ada Dokter Florence di sini, jadi saya mau tanya-tanya dulu. Dokter Florence, ini nama terapi bunga itu nama kerennya apa sih? Kalau nama panggungnya itu istilahnya apa? Nama kerennya Phytobiophysics Quantum Flower Healing. Nah, itu seperti apa sih terapi bunga itu, Dok? Jadi gini, kita bermula bahwa pada setiap organ itu memiliki kesadaran dengan vibrasi tertentu. Nah, sebenarnya kita bisa menjadi sehat jika pada tingkat seluler kita terdapat keseimbangan antara spiritual, mental, emosional, dan fisik. Nah, kadang-kadang beberapa organ atau salah satu organ di tubuh kita itu kesadaran vibrasinya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga tidak balance bekerja sama dengan organ tubuh yang lain. Nah, peran bunga di sini sebagai alat terapinya itu apanya yang dipakai, Dok? Energinya dari hasil fotosintesa bunga itu. Nah, kalau cara mendiagnosanya itu seperti apa, Dok? Kalau terapi bunga, apakah seperti kayak dokter biasa gitu yang pakai stetoskop atau bagaimana sih caranya? Jadi cara diagnosa pasien dengan metode Phytobiophysics ada melalui muscle response test, kemudian ada menyingkap tabir kepribadian manusia dengan metode Hacklock, kemudian ada kayak ngurutin kabelnya dengan metode Podolakidyan. Ya. Nah, ini kan namanya terapi bunga, jadi harusnya kan ada bunga-bunganya ya, Dok, ya. Terus saya lihat enggak gitu loh, maksudnya cuman gambar doang terus ada pil-pil. Sebenarnya bunganya saya ngebayangin mandi kembang malah, Dok. Pilnya seperti ini ya. Iya. Kabelnya ini kecil-kecil putih. Ini penyakit apa aja yang bisa disembuhkan dari terapi bunga ini, Dok, sebenarnya? Bermacam-macam penyakit, dari bayi baru lahir sampai wanita hamil sampai lanjut usia itu bisa, karena kita tidak ada efek samping, aman dari bahan kimia, zat tambahan, dan benar-benar natural. Nah, pemirsa, saya akan ada di sini untuk melihat Dokter Florence mendiagnosa pasien. Ya, yuk. One more night, and I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Ya, pemirsa Bukan Empat Mata, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Florence yang sudah menyambut kami di sini, dan untuk Anda mungkin yang tertarik, ini merupakan salah satu alternatif pengobatan ya, Dok, ya. Pemirsa, terima kasih ya, Dok, ya. Amazing. Terima kasih Dokter Florence. Gimana, Mas? Mau coba nggak, Mas? Enggak, memang saya nggak setuju karena pori-pori kita bisa menghirup udara-udara yang ada di luar. Ini pewangian sangat sensitif. Wow. Berarti mau coba ya kapan-kapan? Pastinya. Ya? Oke deh. Terima kasih Dokter Florence. Oke, pemirsa Bukan Empat Mata yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Demikianlah liputan kami pada hari ini. Kami akan ketemu lagi esok hari tentunya yang bombastis, fantastis, spektakuler, luar biasa. Silakan, Mas. Fenomenal, faktual, dan berimbang hanya di Bukan Empat Mata.